Apa sih berkah itu atau bagaimana ciri-ciri berkah itu ya. Rasul SAW itu usianya 63 tahun. Tapi lihat apa yang beliau tinggalkan. Gitu ya. Para ulama kita, Imam Asy-Syafi'i usianya tidak sampai 45 tahun. Ya, tapi lihat apa yang beliau tinggalkan. Imam An-Nawawi tidak sampai 45 tahun. Tapi lihat rujukan-rujukan yang beliau tinggal itu menjadi rujukan baik dalam masalah fikih, dalam masalah hadis dan lain sebagainya. Itu pertama, berkah waktu. Jadi waktu kita ini penuh dengan kebaikan. Semakin berkah, semakin lipat ganda kebaikan. Ya. Tapi waktu yang gak berkah, waktu yang diisi dengan hal-hal yang nggak bermanfaat gitu ya, akan melenakan kita dan lain sebagainya. Nah, jadi diantaranya seperti itu. Berkah waktu bisa membuat ya mungkin orang hidupnya 70 tahun, 80 tahun, tapi jejak-jejaknya itu masih terus ya berlangsung menjadi pahala bagi dia. Gitu ya. Nanti ada lagi berkah harta yang berkah. Harta yang berkah bisa jadi cukup, tapi yang cukup itu bisa menelurkan berbagai kebaikan. Ya, kita alokasikan untuk hal-hal yang jangka panjang usianya, kebaikannya. Nah, jadi itulah berkah. Sama nilai nominalnya atau nilai hitung-hitungan kuantitatifnya itu ya, tapi berbeda kualitatifnya, berbeda efektivitasnya. Itu keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan curahan nikmat karunia-Nya. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dari dan kajian ngopi pagi, kajian rutin kita. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan nikmat iman, sehingga dengan dalam cuaca yang diselingi hujan ini ya, dari semalam mantep banget ini, dari semalam nggak berhenti, kita masih bisa melakukan kaki kita untuk diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kita limpahkan hari dan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para pengikutnya sehingga sampai pada kita. Semoga kita semua dan keluarga kita kelak di yaumul akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz Ahmad Yani sudah hadir di hadapan kita untuk mengisi kajian, yaitu ini kalau nggak salah yang sudah ketujuh nih tadi ya, ketujuh ya, yaitu sarana membaca Al-Quran dalam tazkiyatun nafs ya. Kemarin itu ibadah haji kawan ya. Kita doakan kita yang hadir di sini mudah-mudahan selalu istiqomah, berikan kesehatan dan juga para saudara-saudara kita yang belum hadir mudah-mudahan dengan hidayah untuk hadir dalam kajian kita, dan mobil khusus kepada Ustaz, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau
dan berikan perlindungan. Kita membacakan suatu Fatihah, semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadinya wa kulli niyatin salihah wa ila khalidatil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya sebelum kita mulai kajian kita pagi ini, ada anak-anak kita yang secinta yaitu Abang Akbar untuk memulai dengan membaca tilawah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla faqala qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma qalabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu naslatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul lata wal 'uzza wa manatas salisatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idza qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda am lil insani ma tamanna walillahil akhiratu wal ula sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida
Salatu wassalamu ala nabiyyina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah perkenankan kepada kita karunia yang begitu berharga, kita dapat melangsungkan di pagi hari ini, melangsungkan sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan sejenak dengan i'tikaf, menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, majelis fikir. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala terima, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala dan balasannya. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kita sampai di pembahasan sarana tilawah, ya. Tilawah yang berkualitas adalah sarana efektif tazkiyatun nafas. Kita masuk di sarana tilawah setelah sebelumnya kita membahas sarana rukun Islam dalam tazkiyatun nafas, ya. Tilawah pun juga bisa menjadi sarana yang begitu penting, sarana yang efektif untuk kita bisa meningkatkan kualitas, ya, jiwa, kualitas iman, kualitas hati kita, ya. Karena semuanya seorang manusia itu pangkalnya adalah hati, jiwa, ya. Berupa apa? Berupa iman, ya. Kalau imannya sudah baik, insya Allah kehidupannya juga akan baik, gitu ya. Jadi iman ini menjadi sumber utama, menjadi faktor utama kebaikan seorang. Maka iman ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin hidup kita baik, maka mau tidak mau kita harus punya iman yang baik. Tanpa iman yang baik, kehidupan seorang muslim dia akan menjadi kehidupan yang penuh dengan terombang-ambing, galau, tidak produktif, ya, tidak bahagia, ya, tidak sukses. Nah, itu semua faktor-faktor itu semua ditentukan oleh iman. Tapi kalau imannya baik, insya Allah akan memunculkan, membuahkan, ya, perilaku yang baik, performa hidup yang baik, ya. Dalam perilaku dia bisa menjaga amal-amalnya, ya. Kemudian dalam performa, ya, dia bisa memiliki etos kerja yang baik, gitu ya, memiliki ketahanan ketika mendapat ujian, musibah, kesulitan, relatif memiliki ketahanan, ya, ketegaran, tidak mudah depresi. Ketika pun mendapatkan kebaikan, kesenangan, dia juga tidak mudah lupa, tidak mudah lalai, gitu, dan lain sebagainya. Apa yang menentukan itu semua adalah iman. Iman bagi seorang muslim, ya, maka menjadi orang yang baik, muslim yang baik, mau tidak mau iman menjadi faktor utamanya. Tanpa itu rasanya nonsen, ya, rasanya nonsen. Seorang itu bisa menjadi baik dalam arti yang sempurna, baik dalam arti yang lengkap, yang holistik, ya. Nah, salah satu cara untuk
membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, sekaligus juga meningkatkan kualitas iman kita, yaitu tilawah yang berkualitas. Ya, karena tilawah baca Quran itu ya bertingkat-tingkat. Ya, kata Rasul SAW dalam sebuah hadisnya dijelaskan, ya, siapa yang membaca Quran dia terbata-bata, dia sulit, wa huwa alaihi syaqun, itu pun juga masih mendapat pahala. Ya. Tetapi siapa yang membacanya dia mahir, bahkan kemahirannya tidak hanya dalam bentuk membaca, karena Al-Quran itu tidak hanya dalam bentuk membaca kita interaksinya, tapi bisa dengan tadabbur, ya, bisa dengan pengamalan, bisa juga dengan menghafal. Nah, kalau seorang mahir interaksi dengan Al-Quran, maka kata Rasulullah SAW, ma'as safaratil kiramil bararah, ya, levelnya, ya, derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala mulia, ya, sampai-sampai bisa bersamaan dengan as-safarah al-kiramil bararah, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang terpuji. Nah, intinya kita ingin tilawah kita tidak sekedar tilawah, ya, tetapi dia punya pengaruh, ya, karena Al-Quran ini diturunkan salah satunya adalah memberikan pengaruh. Nah, tilawah yang berkualitas. Tilawatul Quran muhadzibah lin nafsi min jawanib syatta. Baca Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu bisa membersihkan jiwa kita, ya, dari beberapa sisi. Yang pertama, tu'ariful insan al-matlub minhu, ya, memahamkan kepada manusia apa sih yang sepatutnya dia lakukan, dia penuhi, ya. Wa tuthiru indahu kullal ma'ani al-muradah min tazkiyatin nafs. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana Al-Quran itu menghimpun ayat-ayat yang sepatutnya, ya, dilakukan dalam rangka tazkiyatun nafs. Apa pesan-pesan Al-Quran agar kita membersihkan jiwa kita, agar diri kita menjadi bersih? Apa sih pesan-pesan Al-Quran? Itu yang kedua. Jadi membaca Quran, ketika kita membacanya, kita tahu pesan-pesan Quran itu apa, ya, mestinya seperti itu. Dan yang berikutnya, tunawwirul qalba wa tudzakiru, menerangi hati dan memberikan peringatan terhadap hati. Fahiyatu kammil amal as-shalah, membaca Quran menjadi penyempurna ibadah salat, zakat, puasa, haji, fit tahaqquq bimaqamil ubudiyah, dalam mewujudkan ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah. Wa tilawatul Quran taqtadi ihkaman li ahkami tajwid wal tizaman yaumiyan yuridu minal Quran biwardim minal Quran. Membaca Quran juga, ya, memerlukan, ya, dalam porsi tertentu mampu tajwidnya, mampu tahsinnya, meskipun bukan segalanya itu. Wal tizaman yaumiyan, dan juga komitmen harian. Membaca Quran itu komitmen harian, ya. Wa inna ma yaf'al Quran fi'lahu idza rafaqat tilawatuhu adabul batin fit ta'ammul wal khusyu' wat tadabbur. Intinya ini, ya, Al-Quran itu, ya, bisa memberikan pengaruh terhadap jiwa kita jika pembacanya diiringi dengan ta'ammul, ya, perenungan, wal khusyu' wat tadabbur, dan tadabbur.
Wa idza kanat hadhihi al-ma'ani mahalla ghaflah. Jadi dalam sejarah umat Islam pun aspek tadabbur, aspek perenungan, aspek khusyuk ketika membaca Quran juga menjadi sesuatu yang dilalaikan oleh kaum muslimin. Alhamdulillah di masyarakat kita di saat ini ya, syiar Al-Quran begitu marak gitu ya, begitu marak baik di masjid, di pesantren, di rumah tahfiz, rumah Quran, bahkan di program televisi, ya, program-program radio, media dan lain sebagainya. Ini sebuah kabar gembira, ya, sebuah fenomena yang positif, begitu ya, apalagi ketertarikan dengan Al-Quran lewat iramanya, gitu ya, lewat qiraatnya dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang menarik ya, bagi masyarakat kita dan menjadi alternatif ya daripada hiburan-hiburan yang melenakan, ya, melalaikan. Nah, tetapi tidak hanya sebatas katakanlah tilawahnya, qiraahnya, tartilnya, tajwidnya. Ada yang lebih substantif dari itu, yaitu terkait dengan kaitan dengan sejenis tadaburnya, ya, kemudian ta'ammulnya, perenungannya, dan juga al-khusyuk saat membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha." Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka yang terkunci? Nah, jadi indikator bahwa hati kita baik ketika kita mudah mentadabburi Al-Qur'an. Ya, ciri bahwa hati kita tidak terkunci, hati kita baik begitu, adalah kita mudah mentadabburi Al-Quran. Nah, karena tadabbur ini menjadi sarana yang sangat efektif, gitu ya. Nanti kalau kita lihat Rasulullah SAW itu mentadabburi Al-Quran, di antara caranya adalah tikrar, mengulang-ulang ayat yang punya pengaruh. Ya, kalau kata anak milenial kita, ayatnya gue banget, ayat gue banget. Ini kok ayat kayak lagi ngomongin aneh gitu ya. Ini ayat lagi ngomongin aneh nih. Itu ayat yang lagi ngomongin kita itu, ya, itu diulang-ulang. Itu salah satu tips. Kenapa? Karena dengan begitu insya Allah akan berpengaruh. Ya, Rasulullah SAW itu pernah satu malam dalam qiyamul lail mengulang ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya. Jadi itu ayat yang diulang Rasulullah SAW kalau mungkin kita dari sepertiga malam hingga subuh, hingga fajar. Itu diulang-ulang terus. Kenapa? Karena ayat itu begitu berpengaruh. Nah, kita pun begitu, ya. Ketika mendapatkan ayat, diulang-ulang ayat itu. Nanti kita akan lihat beberapa pengamalan para sahabat juga begitu. Mereka mengulang ayat-ayat yang ketika dibaca punya pengaruh. Ya. Nah, itu di antara tips. Ya. Nah, bagaimana sih caranya agar kita menghadirkan tadi, ya, tadabbur, perenungan, khusyuk? Yang pertama yaitu fahmu aslil kalam, memahami kedudukan Al-Quran, memahami, ya, posisi atau kemuliaan Al-Quran, ya, sebagai kalamullah, firman Allah, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran itu semuanya benar, tidak ada satupun yang keliru. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa.
Jadi subhanallah, apa yang dibilang Al-Quran betul pokoknya. Jadi kita memposisikan Al-Quran ini subhanallah, ini kalamullah, yang bahkan kata para ulama ya, al-mu'jiz, yang mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Kalau mukjizat para nabi itu, Nabi Musa tongkatnya bisa berubah menjadi ular, bisa membelah lautan ya. Nabi Isa mengobati orang yang sakit apapun sakitnya ya. Kemudian dengan izin Allah menghidupkan yang sudah wafat ya. Kemudian Nabi Sulaiman subhanallah ya, mukjizatnya luar biasa, bisa berbicara dengan beragam kalangan makhluk, hewan, jin ya. Kemudian bala tentaranya itu segala yang ada di bumi begitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Nah, di antara mukjizat Rasulullah SAW itu Al-Quran, mukjiz. Ya, jika saja seluruh segenap jin dan manusia bersatu padu untuk mendatangkan satu ayat dari Al-Quran, pasti mereka tidak akan menyanggupinya. Ya, jadi kita memposisikan luar biasanya Al-Quran, subhanallah nih. Kita sedang membaca satu kalam yang tidak ada tandingannya di dunia. Satu ayat pun untuk ditandingi segenap jin dan manusia itu bersatu padu untuk ya, untuk membuat ayat yang sepadan dengan satu ayat Al-Quran, mereka tidak akan mampu melakukan. Kalamullah, Al-Quran itu firman Allah. Jadi subhanallah, kita perlu ketika membaca, kita perlu hadirkan lagi ini kalamullah yang mukjizat ya, bukti kemujizatannya tidak diragukan. Dari dulu dalam 15 abad berlangsung tetap dia terjaga ya, karena Allah berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terjaga dia. Ya, kalau kitab Taurat, Injil dan lain sebagainya sudah ya, dipalsukan, sudah simpang siur. Injil itu sudah ada 70-an versi di dunia ini ya. Dan di antara versi-versi itu saling bertolak belakang. Sudah ya, itu semua tidak berlaku, tapi Al-Quran Allah jaga. Wa inna lahu lahafizun. Allah akan jaga ini sampai hari kiamat. Jadi banyak sekali kemujizatan Al-Quran, belum lagi kemujizatan ilmiah, kemujizatan berita-berita yang gaib, banyak sekali subhanallah ya. Jadi kita memposisikan Al-Quran kalamullah, firman Allah ini ya, kalamullah. Kalau kita ingin memposisikan Al-Quran, maka kita juga mengetahui siapa pemilik kalam ini, Allah subhanahu wa ta'ala ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam ya. Allah Ar-Razzi, Ar-Razzaq, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Jabbar ya. Pemilik kalam ini adalah Allah yang subhanallah ya. Kalau kita memahami, maka insya Allah kita akan memposisikan Al-Quran subhanallah luar biasa. Nah, jadi memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran itu yang akan membuat kita terdorong untuk menghadirkan hati ketika membaca Al-Quran. Jadi nggak sembarangan, nggak seperti tulisan-tulisan manusia ya, bacaan-bacaan manusia itu. Yang pertama itu. Yang kedua, at-ta'zim lil mutakallim, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi maka kita penting, yang sebelumnya kita pernah bahas tentang mengenal Allah ya, kita penting untuk mengenal Allah dulu nih, ma'rifatullahnya dulu. Jadi kita mengenal Allah ya, mengagungkan Allah, maka secara otomatis kita akan mengagungkan firman-Nya, mengagungkan Al-Quran ya. Mengenal Allah bisa lewat fenomena alam ya, kejadian-kejadian.
baik yang kita lihat maupun secara ilmiah yang diberitakan dalam sains, bahwa misalnya kita ini, bumi ini adalah hanya satu planet dari miliar planet yang ada di galaksi Bima Sakti, apa galaksi Milky Way katanya. Itu baru satu planet dari miliaran planet di sebuah galaksi. Sementara di jagat ini ada miliaran galaksi, yang setiap galaksinya itu terdiri dari miliaran planet. Subhanallah, itu yang baru terungkap ya. Ya. Dulu itu belum terungkap, ternyata ada begini. Mungkin nggak tahu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan terungkap ya, yang baru-baru itu. Nah, kalau kita pikirin aja orbit-orbit ya, mereka pelan-pelan berjalan di orbit-orbit itu tidak saling bertabrak. Bagaimana pengaturannya? Pasti ada yang mengatur. Kalau kita analogikan sederhana ya, ketika ada perempatan jalan itu, setiap kendaraan itu melaju dengan kecepatan misalnya 100 km per jam. Setiap kendaraan di perempatan itu ya, tanpa ada lampu merah, tanpa ada apalah pengaturan itu, dan itu bisa melaju tanpa ada benturan sedikit pun. Itulah alam kita nih ya, orbit-orbit itu seperti itu. Ini subhanallah, ini baru 100 km per jam gitu ya, kendaraan kecil di dunia ini, di jagat ini, luar biasa. Jadi subhanallah, ini pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala yang muhkam, yang sangat rapih, yang sangat terpadu ya. Di balik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang besar ya. Belum lagi kalau kita lihat ke yang kecil-kecil nih, kita nih. Ya. Dalam tubuh kita gitu ya. Kita bernapas, kemudian mencerna makanan dan lain sebagainya. Nah, itu semua subhanallah. Belum lagi yang terkait dengan peristiwa hidup kita. Gitu ya. Perjalanan hidup kita. Nah, itu kan coba kalau kita pikirkan, kita merenungkan, itu kita akan bisa mengenal Allah. Allah yang tahu detil-detil ya, peristiwa. Allah yang mengatur rizki-rizki manusia itu subhanallah. Kita maka bisa juga kita dibantu untuk mengenal Allah itu lewat Asmaul Husna. Jadi baca Asmaul Husna, baca aja, baca terjemahannya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Luar biasa ya kasih sayang Allah. Ya, Allah nggak minta apapun dari kita. Kalaupun Allah perintah kita, dulu kita bilang, ya itu kebaikan bagi kita. Ya, manfaat yang kita dapatkan di bumi ini, Allah nggak minta apa-apa bagi untuk kita. Ya. Ketika Allah beri rezeki, Allah nggak minta apa-apa dari kita untuk Allah ya. Ketika Allah pun berikan perintah, larangan, itu untuk maslahatan kita. Jadi subhanallah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang merajai nanti hari pembalasan. Ya, di hari itu setiap kita nggak akan mikirin anak kita yang sehari-hari kita mikirin gitu ya, sehari-hari kita biayain, kita nafkahin. Nanti di akhirat nggak mikirin sama sekali, nggak mikirin pasangan kita, nggak mikirin soulmate kita, nggak ada itu. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Sudah cukup urusan kita itu menyibukkan kita ya, membuat kita panik gitu. Nah, siapa yang merajai saat itu? Allah, Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Jadi ketika kita baca Al-Quran, Al-Fatihah, kita coba pahami apa sih maknanya. Ternyata Al-Fatihah itu diantara kandungan yang paling utamanya adalah memperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat
asma'nya. Nah, jadi mengenal Allah ini penting. Kenapa? Karena di Al-Fatihah aja disebutin tuh. Berarti kita dituntut untuk mengenal Allah. Kenapa? Membaca Al-Fatihah sehari minimal 17 kali. Berarti kita harus nih mengenal Allah nih lewat asma'nya setidaknya. Nah, jadi kita kembali mengenal siapa pemilik kalam itu, Allah. Ya. Jadi kalau kita ini yang berbicara ini adalah Allah yang maha kuasa, maha perkasa, maha tahu segalanya gitu ya. Maha mengetahui, pengetahuannya nggak terbatas. Pasti kita akan yakin apa yang disampaikan al-kalam itu adalah itulah yang benar. Nah, jadi itu membuat kita mengagungkan Al-Quran. Berikutnya tips tilawah yang berkelas. Yang ketiga adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Wa tarku haditsin nafsi, dan meninggalkan bisikan-bisikan hati. Ya, kalau kita lagi tilawah, mungkin sekali-kali kita dengar ingat kerjaan, nah itu ditinggalin dulu. Ya, hadir hati kita untuk tilawah, ya, gitu ya. Hadir hati kita untuk membaca Al-Quran. Jadi yang ketiga itu baca, udah hati aja untuk baca, untuk tilawah. Nah, maka nanti prakteknya perlu kita waktu khusus untuk tilawah sebenarnya. Harian ya. Nah, kalau bisa harian ya, kalau nggak terlalu mendesak banget ya nggak apa-apa. Mungkin ya karena ada urgensi, emergensi dan lain sebagainya, mungkin kelewat sekali-kali nggak apa-apa. Tapi dalam kondisi normal kita perlu ada waktu itu. Karena kalau kita sudah siapkan waktu, ya kita nggak akan kita lebih mudah untuk hudur qalb, hadir hati kita, nggak mikir-mikir yang lain dulu gitu. Kenapa? Karena memang udah waktunya. Untuk urusan lain ada waktu-waktunya juga, gitu ya. Kalau kita sudah plot waktu, nah itu insya Allah kita lebih mudah untuk hadirnya hati. Yang keempat tipsnya adalah tadabbur, mentadaburi, merenungi. Ya, ketika kita membaca, kalau mungkin bagi kita yang belum paham bahasa Arab, baca terjemahannya. Ya. Baca terjemahannya, tadaburi terjemahannya, gitu ya. Baca terjemahannya, tadaburi terjemahannya. Jadi baca terjemahan. Kalau ada terjemahan yang tadi dia kok ayatnya gue banget, diulang-ulang, gitu ya. Misalnya kita lagi ada masalah, tiba-tiba kok ada ayat yang dia kayak ngasih solusi, ngasih penguatan, gitu ya, ngasih support bagi kita, ya, menjadi pelipur lara kita. Meskipun mungkin dia nggak ngasih solusi langsung, misalnya lagi masalah rezeki, masalah sulit, ekonomi dan sebagainya. Misalnya Allah berfirman, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah pemberi rizki, ya, yang punya otoritas penuh, pemberi rizki. Itu kan Masya Allah, ya, kita jadi yakin Allah pasti tahu dengan kondisi kita. Ya, misalnya ada ayat ad-duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan mengabaikanmu, membiarkanmu, gitu kan. Nah, jadi subhanallah, mungkin Al-Quran memberikan secara umum aja itu penguatan-penguatan bagi kita, tapi di situ kita menemukan saluran ya untuk masalah kita dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau kita ulang-ulang terus, itu jadi penguatan bagi kita. Yang tadinya sedih, jadi ya minimal ya terurailah sedihnya, masalahnya. Misalnya Rasul juga berdoa. Ini doa yang subhanallah, doanya ini
menyentuh banget dan bagus banget doanya. Ya. Doa tentang agar Rasul itu dihilangkan kesedihannya dengan Al-Quran. Ya. Dalam sebuah doa Rasul menyampaikan, inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Rasul berdoa mengawali dengan asma Allah. Jadi kalau kita mau berdoa, salah satu tips agar mudah dikabul yaitu diawali dengan nama Allah, asma Allah. Ya, makanya salah satu wasilah tawassul dalam berdoa itu yang disepakati para ulama diperbolehkan dengan asma Allah. Ya, tawassul dalam berdoa menjadikan wasilah agar doa kita dikabul salah satu dengan asma Allah. Rasul menyampaikan, ya Allah, ya berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu bikulli ismin huwalak, dengan seluruh namamu. Ya. Yang kita tahu ada 99 kan, mi'ah illa wahid. Tapi bisa jadi ada nama-nama Allah yang lain yang Allah tidak infokan kepada kita. Makanya kata Rasul, aku memohon kepadamu dengan seluruh namamu yang engkau menamakan namamu, ya, samaita bi nafsak au anzaltahu fi kitabik, atau namamu yang engkau turunkan dalam kitabmu. Ya, yang para ulama simpulkan ada 99 nama. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau informasikan, yang engkau ajarkan kepada, ya, sebagian atau seorang makhluk dari makhluk-makhlukmu. Ya. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan namamu yang engkau sendiri yang tahu, yang engkau sendiri yang mengetahuinya, yang memiliki ilmunya. Aw ista'tharta bihi, dalam ilmu gaibmu, fi ilmil ghaibi indak. Jadi subhanallah, jadi Rasul kayak minta banget begitu. Ya, mintanya dengan melalui wasilah asmaullah, dan disebutin ada di Al-Quran yang mungkin engkau beritakan kepada di antara makhlukmu, atau yang mungkin hanya ada dalam ilmu gaibmu, ya Allah. Apa sih isi doanya sampai segitunya Rasul pakai tawasul asma'nya? Apa isi doanya? Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Jadi Rasul aja berdoa seperti itu gitu. Wajala ahazani, dan menghilangkan kesedihanku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, melerai, ya, kegalauan dan gundahku. Nah, jadi inilah pentingnya Al-Quran, ya, dan fungsi Al-Quran, peran Al-Quran dalam menguatkan jiwa kita, menguatkan mental kita, menguatkan spiritualitas dan hati kita. Ya, sampai Al-Quran doa tuh, sampai Rasul berdoa seperti itu, dan diawali dengan asmanya itu. Ya, jadi nggak sekedar dengan salah satu asma, enggak, dengan seluruh asma-asma yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi yang keempat tipsnya adalah tadabbur. Ya, tadabbur. Karena tadabbur itu yang akan memberikan pengaruh. Sekedar tilawah bagus, ya, sekedar tilawah kita dapat pahala, ya, gitu ya. Bahkan dalam sebuah hadis, satu huruf itu 10 kebaikan, ya. Hitung aja Al-Fatihah berapa huruf itu baru 5 menit kita tilawah, 1 halaman 2 halaman, baru 5 menit, pahalanya sebegitu, ya, kali 10 1 huruf. Belum lagi kalau kita tambah dengan tadabbur, dan tadabbur itu yang real, ya, efektif memberikan pengaruh Al-Quran bagi kita, ya. Maksudnya berarti kita mau biar Al-Quran ini
punya fungsi ya, seperti sebagaimana terhadap para salafus saleh. Ya, para sahabat itu ketika mereka disampaikan Al-Quran, mereka belajar Al-Quran, mereka mentadabburi Al-Quran, berubah hidupnya. Ya, kita pun begitu, coba belajar seperti itu. Dengan apa caranya? Tadabbur. Dengan tadabbur tadi. Ketika kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kemujizatan Al-Quran juga ketika kita baca satu ayat itu terkadang inspirasinya berbeda-beda. Kita baca sekarang, besok, lusa, pekan depan kita baca lagi, itu inspirasinya beda-beda. Dia memberikan inspirasi-inspirasi baru. Itulah mujizatnya Al-Quran. Coba bayangin. Dulu seperti itu firmannya, ayatnya. Tapi dari ayat itu bisa memberikan fatwa-fatwa terhadap hukum-hukum masalah yang ada. Itu ya. Zaman sahabat, zaman tabi'in. Ya, bagaimana sih misalnya mereka menghadapi sebuah perkara masalah? Kembali ke Al-Quran. Ya, begitu pula saat ini. Ketika masalah itu masalah itu terus berkembang, rujukannya Quran lagi gitu. Itu kan artinya Al-Quran itu menyimpan inspirasi yang terus baru kan? Karena masalahnya baru ini. Sudah 1500 abad berlangsung, tapi ketika ada masalah dikembalikan kepada Al-Quran selalu mendapatkan jawaban. Nah, jadi begitu pula dengan masalah-masalah kita. Nah, jadi kembali, mereka bisa menjadi baik hidupnya, bertransformasi hidupnya, ya, berubah hidupnya dengan Al-Quran. Tinggal bagaimana interaksi dengan Al-Qur'annya kita. Gitu ya. Memahami Al-Fatihah, menginternalisasi Al-Fatihah itu punya pengaruh besar terhadap diri kita. Ya, coba kita baca Al-Fatihah, baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk, nggak pandang dia muslim non muslim, ya. Tapi Ar-Rahim kasih sayang Allah khusus untuk muslim, itu ya, khusus untuk orang beriman. Ya, Ar-Rahman itu berlaku di dunia, tapi Ar-Rahim hanya berlaku di akhirat. Ya, maka nanti banyak itu kesimpulan-kesimpulannya itu kita. Di antaranya ada akan jawaban, kenapa sih kok orang kafir non muslim tapi kok Allah kasih ya kekayaan dan lain sebagainya, sementara ada muslim non muslim tapi nggak dikasih. Karena tadi ada Ar-Rahman tadi, sunnatullah itu berlaku. Siapa yang sungguh-sungguh tidak pandang bulu, muslim non muslim, ya kalau dia sudah sesuai dengan sunnatullahnya, ya dapat juga gitu. Gitu ya. Tapi masalah di akhirat nggak dapat. Jadi yang pertama kita memahami bahwa Allah berikan sunnatullah, dan sunnatullah itu berlaku di dunia. Ar-Rahman. Siapa yang sungguh-sungguh tidak pandang bulu, muslim non muslim dapat. Tapi muslim pun kalau nggak sungguh-sungguh, kaidah dasarnya sunnatullahnya tidak dapat. Itu keadilan Allah, itu Ar-Rahmannya Allah. Tetapi Ar-Rahimnya Allah hanya muslim, hanya mukmin. Dan itu berarti bahwa kalau kita bawa lagi kesimpulan berikutnya, nilai dunia ini sangat rendah dibanding nilai akhirat. Kenapa? Karena rendahnya nilai dunia,
Allah berikan juga kepada non muslim. Allah berikan juga kepada orang yang beriman. Tetapi akhirat itu mahal. Karena mahalnya akhirat, Allah spesialkan hanya untuk muslim, untuk mukmin. Ini juga nanti akan menjadi sikap kita. Kita lebih utamakan dunia atau akhirat. Yang nilai dunia di hadapan Allah itu sepele. Bahkan dalam hadis hanya seperti satu sayap lalat. Karena itu Allah relakan dunia untuk non muslim juga. Kenapa? Nilainya segitu. Ya. Tapi akhirat Allah nggak rela kecuali hanya untuk muslim, hanya untuk mukmin. Nah, jadi perenungan-perenungan ini seperti ini nih, subhanallah, itu bisa membuat persepsi kita, ya, persepsi baru, ya, segarkan lagi. Karena bisa jadi dengan kehidupan kita yang terus kita berjibaku dengan dunia, dengan permasalahan-permasalahan dunia, dengan urusan kerja, persepsi ini, wawasan ini, tsaqafah ini agak tercemarkan. Padahal mungkin kita ketika baca bagaimana dunia, bagaimana akhirat, gitu ya, itu memang kita pahami. Tapi karena kita berurusan dengan masalah-masalah, dengan urusan-urusan, apalagi mungkin pertemanan kita, ya, teman-teman kita yang persepsinya juga tidak tepat begitu, akhirnya kita terpengaruh. Maka mentadabburi Al-Quran ini salah satu cara untuk kita kuatin lagi tuh persepsi-persepsi itu. Karena Al-Quran kan benar, al-haq, seluruh isinya benar. Maka kembalikan persepsi tadi seperti persepsi Al-Quran. Gitu ya. Salah satunya dengan tadabbur. Dan tadabbur itu tadi, kalau kita nggak paham bahasa Arab, lihat terjemahan, baca terjemah. Ketika ada ayat yang kayaknya ini ayat pas banget ini, apalagi mungkin kayaknya lagi ngomongin saya nih ayat, itu ulang ayat-ayat itu. Gitu ya. Itu insya Allah punya pengaruh. Gitu ya. Oke, yang kelima, tafahum, memahami. Ya, jadi paham, kalau paham, setelah paham di tadaburi, ya. Kalau paham itu lebih ke akal kita, pikiran kita, ke tadabur itu setelah paham tadaburi. Ya. Kemudian menjauhkan hal-hal yang bisa menghalangi pemahaman. Ya. Hal-hal yang bisa menghalangi kita dari tadabbur Al-Quran. Apa itu? Di antaranya kemaksiatan. Ya, penghalang, itu penghalang kita dari Al-Quran itu, ya, kemaksiatan, dosa, kemungkaran, gitu ya, dan lain sebagainya, dan sedih-sedihnya. Ya, maka kita juga perlu jaga diri kita, gitu ya, berada di lingkungan yang baik, ya, di majelis ilmu, majelis fikir, majelis zikir, ya, menjauhi lingkungan-lingkungan yang buruk, gitu ya, berbuat kemaksiatan, kemungkaran, jauhi. Ya, karena itu akan menghalangi kita dari kebersamaan dengan Al-Quran, menghalangi kita dari kenikmatan bersama Al-Quran. Ya, yang kemudian yang berikutnya adalah ini levelnya lebih berikutnya lagi, kita memahami secara spesifik ayat itu berbicara tentang apa, gitu ya. Tapi bagi yang umum lah, umum aja nggak apa-apa, ya, kita paham ayat secara umum aja. Kalau spesifik itu kita akan tahu apa latar turunnya ayat ini, gitu ya. Turunnya di mana, apakah siapa yang sedang dibicarakan ayat ini, itu spesifik, itu tafsir, tapi itu mungkin untuk kalangan umum belum lah ya. Ya. Nah, itu mungkin ya beberapa hal
Dan yang terakhir ini adalah at-tabarri, yaitu berlepas diri dari hal-hal yang bisa menyibukkan kita dari tadabbur Al-Quran, dari kebersamaan dengan Al-Quran. Kalau ini sudah berikutnya lagi perjuangannya, jadi dia prioritasin Al-Quran. Ya. Bagi sebagian kalangan, ya dia mungkin lebih memilih tadabbur Al-Quran, baca Al-Quran, ketimbang dia telat bisnisnya, dia telat dagangnya, dia telat usahanya. Ya, atau bahkan mungkin ketika dia usahanya ini bisa berpotensi, ya, dia tidak dapat peluang, dia tidak dapat peluang keuntungan, nggak apa-apa. Yang penting saya baca Quran dulu. Nah, seperti saya tadabbur dulu. Itu ada sebagian begitu, ya, sebagian. Tapi ini kelasnya sudah tinggi lah ya. Saya nggak mesti seperti itu juga. Kita punya kewajiban, ya, kewajiban itu yang penting kita pas dengan waktu-waktunya. Ya, mungkin waktu baca Quran kapan, waktu kita bekerja kapan, waktu kita berusaha kapan, waktu kita di masyarakat kapan, itu sebenarnya sehari itu sudah diatur ya. Bisa kita mengaturnya begitu. Ya, waktu baca Quran ya mungkin ba'da subuh bisa, atau sebelum subuh kita tadabbur, ya, kita merenungi setelah subuh sebentar sambil zikir, ya. Mungkin baca Quran 20 menit, 15 menit, 20 menit, setengah jam begitu. Ya, itu ada kan waktunya ya. Enggak juga sampai kita nggak ada waktu banget. Terus setelah itu ntar jam 6 berangkat. Nah, itu kan juga sudah terkondisikan. Atau enaknya lagi sebelum subuh gitu ya. Nah, jadi itu insya Allah, jadi Quran itu subhanallah dia mukjizat. Mukjizatnya itu dari banyak sisi. Ya, bagi kita Quran ini bisa menguatkan kita, bisa meneguhkan kita, ya, bahkan bisa memberkahi waktu kita. Ya, baca Quran itu bisa memberkahi waktu kita. Rumah kita dibacakan Al-Quran bisa memberkahi rumah kita, keluarga kita. Pasangan kita baca Quran itu bisa memberkahi keharmonisan hidup kita. Nah, tetapi tidak hanya membaca, yang lebih baik juga adalah mentadabburi. Ya, bagaimana caranya? Yaitu kalau kita nggak paham bahasa Arab, bisa kita baca sebagian terjemahnya, misalnya. Baca sebagian terjemahnya, kemudian mungkin ada terjemahan yang penting, yang luar biasa, kayak ini pas banget, ulang-ulang, diulang membacanya, ya bebas aja. Ya, tapi jangan kelamaan juga, maksudnya kalau kelamaan kita ada kewajiban kerja macam-macam, ya dibaca aja diulang-ulang. Ya, kalau Rasul, sahabat kan ya sudah inilah levelnya ya. Mereka membaca mengulang-ulang itu dari sepertiga malam sampai subuh. Ya. Jadi baca terjemahan, kalau ada yang subhanallah ya, itu kita ulang-ulang misalnya, dan kita perlu waktu khusus. Ya, rutin. Ya, apakah itu mungkin pada subuh sebentar, kalau mungkin malam kita masih di perjalanan, kita pada subuh sebentar, atau menjelang subuh. Ya, kita perlu rutin itu. Ya, selama tidak kondisi mendesak, emergensi, harus kita punya waktu harian bersama Quran. Kalau perlu keluarga kita juga harian. Ya, setelah subuh misalnya 15 menit, 20 menit kita sama keluarga kita, sama anak-anak kita, ya, baca Quran. Ya, dapat berapa halaman lah, yaitu tadabburi. Itu mungkin sekali-kali, ketika sekali, 2 kali, 3 kali itu nggak ngaruh. Tapi kalau itu continue terus, makanya tadi di awal itu di muqaddimah ada wirid yaumi, ya, ada wirid harian Al-Quran. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari nggak terlalu efek, tapi terus ketika berlangsung terus, continue gitu ya, istiqomah terus, ya mungkin sekali-kali kalau ada kondisi mendesak, ya nggak apa-apa lah, bolong sekali-kali gitu ya.
Nah inilah agar tilawah kita berkelas, tadabbur kita berkelas, sehingga dia Quran itu punya, kita rasakan buahnya, manfaatnya luar biasa sebenarnya. Gitu ya. Mulai manfaat langsung atau manfaat tidak langsung. Manfaat bagi diri kita, ya, bagi banyaklah, mental, hati, bahkan fisik kita, kesehatan kita, pikiran kita jadi lebih sehat begitu ya. Ataupun yang lainnya ya, pada keluarga, keberkahan hidup, ya, amal kita dan lain sebagainya. Selain kita berusaha untuk menjadi lebih baik, tilawah yang berkelas ini insya Allah menolong kita, memudahkan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan ke moderator. Wa jazakumullah khair kepada Ustaz Ahmad ini yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang tadi kita dengar bersama Allah hujamkan ke dalam hati dan pikiran kita. Allah kuatkan pikiran dan hati kita sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak-bapak, mungkin di sini ada yang masih belum jelas ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 10 menitan. Mungkin bagi Bapak-bapak yang mau bertanya dipersilahkan. Bapak mungkin ada, Pak Didi cukup ya. Pak Bil ya, Pak. Ustaz, saya bertanya nih, Ustaz. Begini, Ustaz. Kalau melihat ya, berkah itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Apakah berkah itu terlihat bahwa orang yang mendapat keberkahan itu orang yang seperti apa sih, Ustaz? Apakah Allah mudahkan segala urusannya? Apakah Allah berikan kesulitan dalam hidupnya? Atau Allah berikan sesuatu yang dia itu hidupnya menjadi lebih dekat dengan Allah gitu, dengan segala macam. Karena kita ngerasa hidup kita berkah itu ketika apa, Ustaz? Apakah ketika Allah berikan jalan kemudahan kepada kita gitu ya, sehingga kadang itu membuat kita jadi lupa gitu. Tapi ketika Allah memberikan banyak kesulitan bagi hidup kita, ternyata apa hidup saya nggak berkah gitu ya, kayaknya datang masalah lagi. Tetapi di sisi lain ketika kita datang masalah itu, ingatnya Allah, zikirnya hati kita, ketika kita lagi apa itu menghujam banget gitu, Ustaz, dalam hati, dalam hidup kita, rasanya tuh nggak mau lepas gitu sama Allah gitu ya. Itu bagaimana sih, Ustaz? Gitu. Pertanyaannya, apa sih berkah itu, atau bagaimana ciri-ciri berkah itu ya? Ya, Rasulullah SAW itu usianya 63 tahun. Tapi lihat apa yang beliau tinggalkan, gitu ya. Para ulama kita, Imam Asy-Syafi'i usianya tidak sampai 45 tahun. Ya, tapi lihat apa yang beliau tinggalkan. Imam An-Nawawi tidak sampai 45 tahun. Tapi lihat rujukan-rujukan yang beliau tinggal itu menjadi rujukan baik dalam masalah fikih, dalam masalah hadis dan lain sebagainya. Itu pertama, berkah waktu. Jadi waktu kita ini penuh dengan kebaikan. Semakin berkah, semakin lipat ganda kebaikan. Ya. Tapi waktu yang gak berkah, waktu yang diisi dengan hal-hal yang gak bermanfaat gitu ya, akan melenakan kita dan lain sebagainya. Nah, jadi diantaranya seperti itu. Berkah waktu
bisa membuat ya mungkin orang hidupnya 70 tahun, 80 tahun tapi jejak-jejaknya itu masih terus ya berlangsung menjadi pahala bagi dia. Gitu ya. Nanti ada lagi berkah harta yang berkah. Harta yang berkah bisa jadi cukup, tapi yang cukup itu bisa menelurkan berbagai kebaikan. Ya, kita alokasikan untuk hal-hal yang jangka panjang usianya, kebaikannya. Nah, jadi itulah berkah. Sama nilai nominalnya atau nilai hitung-hitungan kuantitatifnya, itu ya. Tapi berbeda kualitatifnya, berbeda efektivitasnya. Itu keberkahan. Nah, bagi kita perlu memikirkan begitu. Gimana biar harta saya berkah nih? Ya, nggak banyak mungkin, tapi dia terus ya memberikan umur kebaikan yang jangka panjang atau bahkan sampai nanti hari kiamat begitu. Nah, itu harta yang berkah. Harta yang nggak berkah bagaimana? Ya harta yang di situ ada tabdzir, mubazir misalnya. Misalnya Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir itu temannya atau saudaranya syaitan. Para ulama menyampaikan di antara mubazir itu mengalokasikan harta kepada yang enggak bermanfaat. Itu ya. Jadi berarti kita keberkahan itu banyak yang mempengaruhi. Pertama ilmu, kedua iman, gitu ya. Dan ilmunya itu juga lebih dalam lagi, ilmu terkait hal yang prioritas. Saya punya harta sekian, bagaimana biar harta saya ini berkah? Ya, saya alokasikan untuk apa gitu? Ya, kalau alokasikan misalnya untuk hal-hal yang wajib, ya maka nanti ada ilmunya juga. Alokasi harta yang berkah itu bagaimana sih? Alokasi harta tuh ada yang untuk yang wajib, ya, ada yang untuk sunnah. Jangan sampai untuk yang haram, makruh, gitu ya. Setidaknya untuk yang mubah. Tapi mubah ini nanti dia bisa berhukum menjadi sunnah juga. Ya, kita refreshing keluarga aslinya boleh mubah, tapi kalau kita niatin ini sebagai bagian dari mendidik keluarga, kebersamaan dengan keluarga, keharmonisian keluarga, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, itu bisa menjadi sunnah, berpahala, gitu ya. Saya punya harta, saya alokasikan untuk sedekah, infak. Yang wajib adalah zakat. Kemudian ada infak, sedekah, wakaf. Jadi itu harta yang berkah. Ya. Ada orang yang punya harta pas, tapi dia bisa melakukan banyak hal. Dia zakat bisa, wakaf bisa, keluarganya bisa. Dengan harta itu keluarganya bisa harmonis, padahal nggak seberapa hartanya. Tapi ada orang harta melimpah, dia untuk zakat aja nggak sanggup, padahal itu wajib. Apalagi untuk yang sunnah, wakaf, sedekah, infak. Hartanya banyak, tapi keluarganya berantakan. Padahal harta itu ya nggak banyak-banyak juga, bisalah keluarga harmonis benar. Nah itu kan pengaruhi oleh apa? Ilmu, iman. Ya. Orang punya harta sedikit, dia sekali-kali ngajak keluarganya makan di emperan, itu kan itu sudah sebuah kebahagiaan bagi sebagian orang. Dia bisa ketawa-tawa dengan keluarganya, harmonis, hubungannya baik, gitu ya. Tapi ada yang keluar hartanya beraset-aset, tapi untuk harmonis dengan keluarganya aja susah. Padahal punya harta banyak. Ya.
harusnya dia lebih bisa. Ada orang yang hartanya sedikit tapi ternyata anaknya bisa sekolah tinggi ya, menjadi orang-orang yang berhasil, sukses. Ya, mungkin dia bukan nyekolahin dengan hartanya, tapi karena harta yang awal tadi itu membawa keluarganya menjadi sakinah mawaddah, anak-anak tumbuh dengan kesolehan, anak-anaknya bisa sukses, dapat beasiswa, kan bukan dengan harta, tapi harta tadi itu bisa membangun keluarga yang berkah, ya sehingga anak-anaknya juga menjadi sukses, berhasil. Ya. Tapi ada orang yang punya harta, anak-anaknya malah ya terjerumus, tergelincir, narkoba, kemaksiatan, ya rusak, sehingga anak-anak itu menyengsarakan dia sendiri, merepotkan dia sendiri. Nah, jadi luar biasa. Apa yang pengaruhi keberkahan itu? Ilmu iman. Ya. Ilmu, kita tahu Islam, kita praktekin Islam. Seperti ini tadabbur. Tadabbur ya, bertahap memang pelan-pelan terus, tapi itu insya Allah continue bisa membawa, ya mewarnai lah ya, pelan-pelan mewarnai rumah tangga kita, sehingga kita pun ketika mencari duit kita ingat, oh ini dalam Al-Quran riba itu begini, sedekah itu begini. Kita nyari duit juga jadi wah, hati-hati, pelan-pelan gitu ya, enggak tabrak sana tabrak sini. Itu diantaranya, itu harta yang berkah. Mungkin secara materi itu ya cukuplah ala kadarnya, tapi kalau berkah, apalagi kalau secara materi banyak, berkah juga ya. Dan ini juga menjadi keutamaan kan. Ini kalau kita baru bahas harta ya, misalnya 10 sahabat Rasul yang jamin masuk surga, 7 dari mereka itu hartawan. Abdurrahman bin Auf, ya, Umar bin Khattab, Abu Bakar, itu hartawan, hartanya berkah untuk perjuangan Rasulullah kan. Yang sampai sekarang ya mereka kontribusi, mereka dapat itu karena Islam tersebar kan. Ya. Kemudian hartanya mengislamkan orang. Ketika dia Islam, dia mengislamkan yang lain, mengislamkan terus. Muridnya itu banyak banget, sampai ke kita. Itu dari harta mereka, amal jariahnya luar biasa. Dalam bentuk dakwah, mendakwahkan orang. Belum lagi dalam bentuk ekonomi, misalnya. Abdurrahman bin Auf itu punya wakaf, ya. Rasul, para sahabat lah, Utsman bin Affan yang kita semua kenal, tahulah, sempat viral gitu ya. Nah itu dalam bentuk ekonomi, itu berapa orang terbantu itu. Nah jadi berkah itu seperti itu, dia terus mengalirkan pahala banyak ya. Pertama pahala terus, kedua kebahagiaan, keharmonisan, kebahagiaan. Ya. Yang ketiga terus melakukan kebaikan dia. Ya, dia terdorong untuk melakukan kebaikan. Nah, kalau banyak berkah itu lebih baik, justru lebih baik. Kita punya banyak dan berkah itu peluangnya luar biasa, besar itu. Ya, meskipun godaannya juga besar. Tapi berbandinglah antara godaan dengan peluang pahala ini, berbanding. Godaan besar ya peluang pahala besar. Nah, apa yang bisa membuat seperti itu? Membuat kita berkah? Iman, ilmu iman. Ya. Kalau orang tadi persepsinya tentang dunia itu segala-galanya gitu. Imannya berarti masalah. Akhirnya dia apa? Mengumpulkan harta ya hanya untuk dunia. Dia nggak mikir untuk akhirat tadi kan. Padahal kalau dia paham dunia itu berapa lama sih? Akhirat itu selama-lamanya. Dunia itu kenikmatannya kata Rasul hanya seperti sayap
seekor lalat. Akhirat itu karena spesial, Allah spesialin aja untuk orang muslim, orang mukmin. Nah, maka kalau dia punya ilmu itu, punya ilmu, punya iman, dia akan mengalokasikan hartanya nih di jalan keberkahan. Itu ya. Jadi ilmu iman ini penting, faktor utama. Ya. Kalau nggak punya ilmu, bagaimana dia bisa mengarahkan orang menjadi lebih baik? Nggak punya iman, bagaimana dia bisa mengarahkan menjadi lebih baik? Memberikan kontribusi kebaikan, ya, usianya diisi dengan produktivitas kebaikan. Kalau nggak punya ilmu, nggak punya iman, bagaimana para ulama kita meninggalkan kitab-kitab itu, menulis kitab-kitab itu? Nggak punya ilmu, nggak punya iman, bagaimana para sahabat, para tabiin itu berjuang, berkorban, ya, untuk kebaikan-kebaikan yang terus kita rasakan saat ini. Nggak punya ilmu, nggak punya iman, bagaimana seorang akan terjaga dari fitnah harta? Berarti kan bukannya ilmu iman. Ya, hal-hal lain itu pendukung ya, seperti harta. Kalau dia punya harta, ya dia insya Allah hartanya akan dialokasikan untuk kebaikan. Itu ya. Jadi maka kita pelajari Islam untuk mendapatkan ilmu, dan kita menjaga, memperbaiki ibadah kita untuk mewujudkan iman. Ini sangat penting, prioritas dalam kehidupan kita. Untuk apa? Ya untuk kita juga nanti kembali ke keberkahan itu kita di dunia. Kalau di dunia keluarga menjadi lebih baik gitu ya, kita lebih tentram, kemudian lebih bahagia. Di akhirat luar biasa lah gitu. Nah, tetapi bukan berarti nanti kalau kita berkah justru hidup kita enak terus, enggak. Nah, ini babnya berkah ya. Ada bab lain, bab musibah, ya, bab bala ibtila, bab ujian, gitu ya. Nah, bisa jadi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan ujian-ujian yang menyusahkan, bukan berarti itu bahwa kehidupan kita nggak berkah, bukan berarti seperti itu. Bisa jadi justru Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita agar kita mendapat keberkahan. Ya, ketika kita mungkin lupa, ya Allah ingetin dengan musibah, Allah ingetin dengan bala, sehingga kita kembali kepada Allah. Ya, sehingga yang tadinya mungkin nggak rajin zakat padahal sudah wajib, tiba-tiba ada musibah, ada bala, wah iya jangan-jangan memang saya belum ini nih. Nah, gitu ya. Ini pengingat dari Allah, sehingga menjadi lebih berkah hidup kita. Nah, jadi bala atau musibah itu juga bisa menjadi indikator Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Tinggal kita mempersepsikan seperti apa. Kalau kita jadikan itu sebagai pengingat, ya itu baik, gitu ya. Bisa jadi yang terbaik bagi kita adalah adanya kesulitan, karena Allah paling tahu dengan kondisi. Makanya Allah sampaikan, wallahu khairur raziqin, Allah pemberi rezeki yang terbaik. Ya. Ketika Allah memberikan fulan sekian, Allah paling tahu dengan fulan. Allah paling pemberi rezeki yang terbaik. Allah paling tahu dengan kadarnya, dengan kebutuhannya, dengan kapasitas dia ketika menerima rezeki, gitu ya. Tentunya setelah dia berusaha optimal, Allah berikan, pasti Allah berikan yang terbaik. Nah, begitu pula ketika dia melimpah hartanya, melimpah rezekinya, bukan berarti keberkahan bagi dia kalau dia tidak tadi, ya, tidak ada indikator-indikator ciri-cirinya. Dia melimpah harta tetapi nggak pernah zakat, nggak pernah ya memberikan, menyisihkan lah ya untuk yang lainnya. Nah, ini berarti indikator nggak berkah.
Nah, jadi keberkahan ketidakberkahan itu bisa terkait dengan apa sih dialokasikan kemana gitu ya. Terkait usia pun begitu ya, usia berkah itu belum tentu juga. Orang yang sukses di muda usia berkah, orang yang biasa-biasa di hari tua usia nggak berkah, belum tentu ya. Intinya standarnya adalah kebaikan gitu ya. Orang yang susah sekalipun ya, kalau dia baik ya, karena para nabi juga diuji ya. Ada Nabi Ayub diuji dengan penyakit gitu kan, anni massaniyadur, penyakit yang wah itu luar biasa penyakitnya itu kan, kita tahu semua ya, bolong-bolong ulet isinya ya. Anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin, itu Nabi Ayub, sulit hidupnya ya, tapi bisa jadi itu membawa keberkahan baginya ya. Begitu pula orang dapat musibah kan, musibah itu bisa menghapus dosa ya, sedikit pun, jangankan musibah yang berat. Kata Rasul, kita tertusuk duri di jalan, atau jangan tertusuk duri, kita merasa tertekan ya, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukah ya, rasa galau, rasa panik, rasa tertekan, sampai kita tertusuk duri kecil pun itu bisa menjadi penghapus dosa kita gitu ya. Jadi bisa jadi berkah itu hidup kita, tetapi biasanya kalaupun kita terlihat oleh orang sulit, tapi orang yang berkah itu biasanya dia merasakan hidupnya biasa aja, enjoy aja begitu. Sementara ada orang yang terlihat oleh orang hidupnya enak banget gitu, asetnya di mana-mana, mobilnya nyaman banget gitu. Tapi bisa jadi dia sendiri nggak nyaman. Orang kelihatannya luar biasa, nyaman banget gitu. Tapi kalau nggak berkah, dia sendiri nggak ngerasa nyaman, karena fasilitas kenikmatan itu lama-lama jadi hal yang biasa kita. Ibaratnya begini, kalau orang lagi nyari kerja, dia sama aja nggak ada penghasilan, hidupnya susah lah. Tiba-tiba Allah kasih pekerjaan yang luar biasa ya, dia bisa nabung ya, mudahnya ya, nggak punya penghasilan, tiba-tiba Allah kasih kerja, dapat penghasilan sebulan 10 juta, itu kan bahagia luar biasa. Yang tadinya nggak punya sama sekali, 10 juta dapat langsung, atau jangan 10, 5 juta lah, UMR lah gitu. Para mahasiswa ya, baru lulus, nyari-nyari kerjaan susah, macam-macam. Sekalinya dapat kerjaan langsung UMR berapa? 4 koma. Itu bahagianya luar biasa. Tapi kan bahagia itu sebulan, 2 bulan, 3 setahun, 2 tahun. Setelah itu biasa kan? Jadi biasa itu. Begitu pula orang yang punya aset, punya harta itu. Awal-awal mungkin bahagia, mungkin ya. Tapi setelah itu biasa. Yang membahagiakan itu syukur, kesyukuran kita sebenarnya. Kita dapat setiap bulan segitu, terus kita nggak bahagiain diri kita, biasa itu, hal yang biasa. Kita nggak ada hal yang baru. Tapi kalau kita hadirkan syukur, itu akan ada kebahagiaan di situ. Nah, begitu pula orang-orang yang tadi punya harta, punya ini ya. Tapi justru bisa jadi ketika kita kena musibah, tiba-tiba Allah berikan kebaikan, itu keberkahannya di situ. Jadi kita kembali syukur kepada Allah. Nah, itu pangkal keberkahan tuh. Kita kembali syukur, kita kembali jadi orang baik ya. Nah, ketika setelah ada musibah dulu gitu ya. Jadi mungkin orang melihat susah ini orang, kayak kasihan ya gitu. Tapi dia sendiri merasa karena apa? Karena dia ada syukur di situ, ada sabar di situ. Dia bisa mengalokasikan, dia bisa macam-macam lah. Jadi subhanallah, inilah fenomena kehidupan yang ternyata kita kembali ya
yang membuat berkah, membuat bahagia itu diantaranya tazkiyatun nafas, termasuk rasa syukur tadi. Hati kita itu membuat seperti itu. Adapun hal-hal yang terlihat ya meskipun secara porsinya Islam pun mengakui bahwa itu diantara faktor kebahagiaan, betul, tapi bukan satu-satunya. Makanya Rasul sampaikan kebahagiaan seseorang itu ada dalam 4. Pertama, rumah yang luas. Kedua, istri yang soleh. Ketiga, kendaraan nyaman. Keempat, tetangga yang baik. Memang itu semua punya proporsi kebahagiaan, tapi bukan satu-satunya. Yang paling mendukung itu tadi masalah hati, masalah jiwa, masalah ilmu, masalah iman. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan bersama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.